Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review dan juga preview untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya yang kemarin imbang lawan PSM Makassar. Lalu ada Bali United ya yang menang 3-2 atas tim tamunya Persis Solo. Jadi saya juga ingin berikan review sekalian untuk pertandingan ke depan. Ada Persis Solo nanti bertemu dengan PSM Makassar. Lalu Persebaya Surabaya nanti akan bertemu dengan PSS Sleman. Lalu Bali United akan bertemu dengan Barito Putra. Kita langsung bahas dulu dari match PSM Makassar ya yang ditahan imbang oleh Persebaya Surabaya. Jadi di pertandingan kemarin sebetulnya di babak pertama ya Persebaya Surabaya bisa ya untuk memberikan tekanan yang cukup berbahaya ke pertahanan PSM. Artinya memang kalau boleh saya bilang ya Persebaya Surabaya dari skema permainan saya sudah cukup senang ya. Artinya bisa memberikan perlawanan yang serius ke pertahanan PSM. Karena di babak kedua kalau kalian lihat kan permainan justru sangat berbeda ya Persebaya Surabaya di babak pertama dan babak kedua. Jadi kuncinya yang perlu kita tahu bahwa Persebaya Surabaya di awal babak pertama sampai menit ke-20 itu bisa memberikan penyerangan yang berbahaya. Sedangkan untuk PSM Makassar sebagai tim tuan rumah sebetulnya nggak terlalu banyak masalah ya kalau dilihat dari pertandingan ini. Karena berapa kali PSM Makassar juga untuk membangun serangan cukup rapi ya. Karena di sini kan Persebaya Surabaya transisi membangun benteng pertahanan cukup cepat. Jadi berapa kali ya PSM Makassar harus sedikit menurunkan tempo permainan cepat. Ya, jadi sebetulnya dari permainan Persebaya Surabaya ini sudah ada counter kepada permainan PSM. Karena dari transisi pertahanan Persebaya ini cukup cepat. Jadi berapa kali PSM Makassar harus ya sedikit melambatkan tempo dan bermain sedikit bola possession. Nah, di atas menit ke-20, PSM Makassar baru terlihat lebih optimal lagi melakukan penyerangan ya, terutama dari bola possession. Ricky Pratama ya, yang posisinya di sebelah kanan cukup bagus. Lalu di pertandingan ini sebetulnya kontribusi dari duo Sayuri ya, kalau menurut saya masih kurang maksimal. Ya, bukan seperti Yakob dan Yance seperti biasanya ya kalau saya bilang, tapi sedikit mungkin kurang maksimal lah perform dari Yance ataupun Yakob. Nah, lalu untuk Persebaya Surabaya sebetulnya di babak pertama ini ketika masuk di menit 20 itu sudah mulai terlihat kalau penyerangannya nggak terlalu efektif lagi. Ya, jadi kesimpulannya untuk saya di babak kedua nanti jelas PSM Makassar harus melihat duo Sayuri atau sektor sayap ini di sebelah kiri kurang optimal. Karena PSM Makassar berapa kali lebih bermain cenderung ke sektornya Ricky Pratama. Kalau sektor tengah saya bilang ya untuk M. Arfan atau Ananda Rehan, Kenzo Nambu, ya memang di sektor tengah juga nggak terlalu berjalan ya. Kenzo Nambu juga hampir nggak terlalu terlihat kontribusinya. Jadi di babak kedua saya ingin lihat apa yang dilakukan oleh Fernando Tavares. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, jelas untuk Coach Munster, menurut saya harus membuat para pemain Persebaya Surabaya ini ya bangkit lagi, harus tampil lebih menekan lagi di babak kedua. Karena di akhir babak pertama sudah terlihat nih Persebaya Surabaya mulai banyak ditekan. Nah, ketika masuk di babak kedua, di sini memang Tata yang berapa kali untuk menjaga Ricky Pratama itu sering kali kalah. Ya, bahkan ada satu kartu kuning dari Tata ketika harus menjatuhkan Ricky Pratama. Jadi ketika Tata diganti oleh Octavianus Fernando, ya sebetulnya di sini saya masih cukup kaget ya, karena posisinya Catur harus digeser ke sayap kiri menggantikan posisi Tata. Sedangkan Kasim Potan yang performnya cukup baik menurut saya di babak pertama bermain di sayap kanan, ini harus dijadikan wingback kanan. Jadi Octavianus masuk tetap menjadi sayap sebelah kanannya Persebaya. Nah, ini terlihat jelas kalau permainan Persebaya Surabaya sudah nggak optimal lagi. Catur memang bisa bermain di sebelah kiri, tapi nggak sebagus bermain di sayap kanan. Begitupun juga dengan Kasim Potan juga terlihat. Ya, Kasim Potan bermain di back kanan ya bisa saja, tapi nggak terlalu optimal lagi penyerangan untuk Persebaya. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar di babak kedua langsung menaikkan garis pertahanan. Yang artinya memaksa Persebaya Surabaya didorong untuk lebih mundur lagi melakukan pertahanan. Nah, sebetulnya taktik dari Tavares ini sudah terlihat sangat berjalan. Karena di babak kedua hampir minim sekali peluang yang tercipta dari Persebaya. Sedangkan untuk PSM Makassar ada 2 peluang emas ya, salah satunya dari penyelamatannya Serpanovic
Lalu yang kedua dari shootnya Ricky Pratama ya kalau nggak salah, atau siapa itu yang kena tiang, Joe Pedro ya kalau nggak salah, itu yang shootnya kena tiang. Artinya jelas kalau PSM Makassar di babak kedua memang lebih mendominasi. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, di mana di babak pertama sudah terlihat nggak efektif, tapi justru di babak kedua banyak terjadi perombakan formasi atau posisi pemain. Jadi permainan Persebaya Surabaya lebih nggak optimal lagi. Inilah yang saya bisa ambil dari pertandingan PSM dengan Persebaya. Jadi sebetulnya untuk PSM Makassar dan Persebaya memang persamaannya lini belakangnya cukup bagus. Ya, Stefanovic sama Yan Victor, lalu Yuran Fernandes dengan Doni Salman atau Saifuddin Tahar, ini bermain cukup bagus semua. Tapi tinggal di sektor penyerangan. Ya, penyerangan dari Persebaya Surabaya di babak kedua minim sekali peluangnya. Lalu untuk PSM Makassar juga ya memang minim peluang juga sebetulnya. Tapi ada peluang emas yang tercipta. Nah, kunci dari permainan kedua tim menurut saya di sektor tengah. Ya, ini kombinasi dari Kenzo ataupun M. Arfan yang sempat diganti, ya ini belum terlalu terlihat optimal. Ya, sedangkan untuk Persebaya Surabaya juga sama. Jadi Paulo Henrique dengan Mansare memang sedikit ya mendapatkan support dari sektor tengah. Ya, jadi ini mungkin kesimpulan untuk saya. Sedangkan untuk besok PSM Makassar akan bertemu dengan Persis Solo, ya. Lalu untuk Persebaya Surabaya akan bertemu dengan PSS Sleman. Untuk PSM Makassar saya bilang ya sudah oke lah, tinggal masalah lini depan doang ya. Lalu untuk Persebaya Surabaya saya bilang ini lawan PSM Makassar harus pembuktian lagi. Karena selama ini filosofi permainan dari Coach Munster itu belum pernah konsisten. Saya belum lihat progresnya ini mau kemana gitu loh, pola permainan dari Persebaya. Jadi besok menghadapi PSS Sleman, semoga Coach Munster ya sedikit demi sedikit lah minimal sudah melihat filosofinya bagaimana. Ya, bukan ke skema permainan dulu, tapi filosofi permainan Persebaya Surabaya di bawah Coach Munster ini mau kemana. Ya, jadi tetap semangat untuk PSM Makassar dan juga Persebaya Surabaya. Semoga di pertandingan ke depan tim kesayangan kalian bisa meraih 3 poin. Ya, untuk PSM Makassar mungkin masih lanjut ini karena nanti saya juga ingin bahas ketika lawan Persis Solo ya. Kita bahas dulu Bali United ya yang kemarin menang 3-2 atas Persis Solo. Di pertandingan ini sebetulnya nggak terlalu banyak saya memberikan review karena sebetulnya permainan dari kedua tim sama-sama kuat. Ya, Bali United dan Persis Solo sama-sama bermain cepat. Dari segi formasi sebetulnya nggak jauh beda. Di pertandingan ini memang kalau Persis Solo lebih memanfaatkan sektor tengah dan sayap, sedangkan untuk Bali United ini sektor tengahnya justru cukup bagus. Ya, salah satunya yang menciptakan gol pertama itu ya, Gede Sunu ya, itu menciptakan gol juga permainnya cukup bagus nih, menggantikan posisi Eber Beza. Lalu M. Rashid dengan Kadek Agung juga bermain cukup optimal. Jadi sebetulnya untuk Bali United gak ada masalah dari sektor tengah, ini justru bermain cukup bagus. Passing-passingnya lebih cepat. Ini yang saya inginkan dari Bali United. Jadi nggak terlalu banyak mengandalkan skill individu dari pemain sayap. Ini yang sudah saya kritik ketika menghadapi Persik Kediri. Nah, kemarin lawan Persis Solo, nah passing-passing cepatnya lebih terlihat, nggak terlalu banyak mengandalkan sektornya Private atau Irfan Jaya, tapi lini tengah juga ikut berkontribusi. Nah, ini yang saya inginkan untuk Bali United. Ya, walaupun bermain cepat, tapi tetap mengandalkan kreativitas dari sektor tengah. Ini sudah terbukti kemarin, Bali United cukup bagus sampai akhir babak kedua. Sedangkan untuk Persis Solo sebetulnya juga nggak jauh beda, permainan cukup bagus, cuma memang tempo permainan sedikit lambat. Nah, yang saya bisa ambil karena di sini posisi dari Gavin Guan ya atau wingback kanan dari Persis Solo. Kalau menurut saya ini menjadi salah satu titik kelemahannya Persis Solo untuk melakukan penyerangan dan pertahanan. Ya, memang di babak kedua ketika Eki Taufik bermain, walaupun dari segi usia Eki Taufik sudah lebih tinggi ya usianya daripada Gavin Guan, tapi visi permainan dari Eki Taufik ini masih cukup baik. Makanya berapa kali saya bilang transisi Persis Solo ini cukup baik ya, cukup berbahaya, yaitu ketika ya Eki Taufik bermain di sektor kanan. Di sektor kiri mungkin ada Alfat lah atau Altaf ya, saya suka kebalik-balik nih, Altaf kalau nggak salah. Ya, ini jadi menurut saya kelemahan dari Persis Solo ini di posisi Gavin Guan. Ini yang membedakan, jadi untuk penyerangan Persis Solo nggak optimal seperti Bali United. Nah, di sini juga Persis Solo sudah tertinggal dulu ya di babak pertama dengan skor 2-0, itu gol dari Gede Sunu ya, cukup bagus nih gol debut. Lalu Andika Wijaya ini dari sektor kanan, asis dari Dolas juga cukup memanjakan.
Lalu di babak kedua begitu dimulai ya, CDP langsung bisa memberikan gol, itu assist dari Jaime juga cukup bagus. Lalu terjadilah kejar-kejaran sampai ya M. Rahmat bisa membuat Bali United unggul 3-1 dan Sananta bisa menciptakan memperkecil kedudukan ya menjadi 3-2 di akhir menit. Jadi sebetulnya kesimpulan dari pertandingan ini memang saya bilang nggak terlalu banyak. Untuk Bali United sektor tengahnya ini lebih bagus. Memang di sini Eber Besa nggak dimainkan ya, tapi ya memang terbukti ya kalau permainan lini tengah Bali United itu terlihat ya kreativitasnya lebih enak. Jadi passing-passing cepatnya lebih bagus, transisinya juga bagus untuk sektor pertahanan dan penyerangan Bali United. Cuma untuk Persis Solo ya memang di babak pertama, kalau menurut saya posisi dari Gavin Kwan yang ya untuk melakukan transisi penyerangan sering telat, untuk membantu pertahanan juga sering telat. Karena gol yang tercipta dari Bali United itu kalau boleh saya bilang memang kelengahan dari sektor tengah dan belakangnya Persis Solo. Ya, yang penting ya ada ini aja ya, ada evaluasi. Karena kalau berbicara dari skema permainan, walaupun Persis Solo kalah, saya bilang nggak terlalu dangerous ya, atau nggak terlalu berbahaya banget untuk kedepannya nanti Persis Solo bersama Coach Milo. Ya, ini kekalahan yang menurut saya justru bisa menjadi pelajaran untuk sektor wingback kanan ataupun transisi dari sektor tengahnya Persis Solo. Ya, jadi nggak terlalu banyak masalah walaupun memang Persis Solo kalah. Ya, sedangkan untuk Bali United dengan kemenangan ini ya kunci permainan jelas kreativitasnya lebih bagus daripada pertandingan sebelumnya. Hasil bisa lebih konsisten lagi kalau Bali United bisa bermain terus seperti ini. Ya, ini yang saya harapkan untuk Bali United bisa menjaga chance untuk masuk di 4 besar. Yang penting sektor tengahnya ikut terlibat untuk membantu penyerangannya Bali United. Ya, nggak terlalu banyak mengandalkan skill individu dari pemain sayapnya Bali United. Ya, jadi selamat untuk Bali United yang meraih 3 poin. Lalu untuk Persis Solo tetap semangat. Setelah ini akan menghadapi PSM Makassar. Ini akan menjadi ujian juga ya untuk Persis Solo, karena dari pola permainan sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda, tinggal kita buktikan dari masalah transisi. Ya, PSM Makassar transisinya cukup bagus, sama sebetulnya nggak jauh beda seperti pertandingan lawan Bali United, tinggal di Persis Solonya nanti ya, dari line up, semoga Coach Milo sudah melakukan rotasi di posisinya Gavin Kwan mungkin kalau bisa digantikan oleh Eki Taufik gitu, karena ini jelas posisi yang cukup sensitif untuk Persis Solo di sektor wingback. Ya, jadi kalau misalkan Persis Solo sudah ada evaluasi ketika kalah lawan Bali United, ya mungkin lawan PSM Makassar permainan akan lebih optimal lagi untuk Persis Solo. Ya, jadi ini aja review dan juga preview yang saya bisa berikan untuk pertandingan dari Bali United dengan Persis Solo. Semoga tim kebang kalian di match kedepannya bisa meraih hasil yang lebih optimal lagi. Ya, Bali United akan bertemu dengan Barito Putra nih, bertandang ke Kalimantan ya untuk Bali United. Jadi nanti kita akan lihat permainan dari Bali United bisa konsisten seperti ini enggak. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.